Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi berita gembira satu kepada orang-orang yang iman. Yang nomor dua adalah kepada orang-orang yang beramal soleh. Sebagaimana yang disabdakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Fabashshiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar." Berilah berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan kepada orang-orang yang beramal soleh. Diberi berita gembira, maka mereka digolongkan orang-orang yang naik surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bawah surga telah mengalir beberapa bengawan-bengawan. Maka dengan ini diketahui bahwasanya orang-orang yang diberi berita gembira oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan masuk surga, penghuni surga adalah orang-orang yang beriman. Yang nomor dua adalah orang-orang yang beramal soleh. Siapakah mereka-mereka yang beriman? Dan apakah iman itu? Iman adalah suatu prinsip. Iman adalah suatu keteguhan hati, kekuatan hati. Ketika iman kita sudah tancap di dalam hati kita, maka siapapun dan apapun tidak ada yang bisa untuk menggoyahkan. Oleh karena itu, marilah iman kita tebalkan, iman kita kuatkan dengan beberapa zikir, dengan bacaan-bacaan Al-Quran, dengan bacaan-bacaan salawat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, kalau iman kita selalu dibarengi dengan bacaan-bacaan zikir, bacaan-bacaan Al-Quran, dan kalimah-kalimah thayyibah, maka iman kita akan teguh, iman kita akan kuat. Siapapun dan apapun tidak ada yang bisa menggoyahkan. Itulah orang-orang yang diberi berita gembira oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa mereka akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mukmin imanan kamilan. Yang nomor dua adalah orang-orang yang diberi berita gembira akan dijamin masuk surga. Masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang melakukan kebaikan-kebaikan. Amal soleh, melakukan kebaikan, itu dikatakan soleh asalkan menetapi 4 syarat. Amal soleh yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dinamakan amal soleh asalkan menetapi 4 perkara. Pertama adalah an-niyah, niat, yaitu mari semua amal ibadah, semua yang kita lakukan, kalau kita ingin benar-benar diterima ibadahnya, kalau kita benar-benar ingin sah ibadahnya dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari semua ibadah kita dibarengi dengan niat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, "Innamal a'malu binniyah." Sesungguhnya sahnya amal itu harus disertai dengan niat. Itulah kaitannya dengan amal soleh. Yang nomor dua dikatakan amal soleh yaitu al-ilmu. Dan ini benar-benar diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu wajib bagi semua umat Islam, baik umat Islam laki-laki maupun perempuan. Mulai kapan kita diwajibkan untuk menuntut ilmu? Minal mahdi ilal lahdi. Mulai dari kita berada di kandungan sampai besok kita meninggal dunia. Maka tidak ada alasan siapapun saja
entah itu anak muda ataupun itu orang tua, tetap diwajibkan untuk menuntut ilmu, karena ini adalah suatu kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan ilmunya kemuliaan akan datang. Mereka orang-orang yang pangkatnya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang derajatnya agung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya apa? Ya karena ilmu. Karena ilmu, dan dengan ilmu itulah akan bisa membedakan antara manusia dan binatang. Manusia diberi ilmu, binatang tidak. Maka apabila seorang manusia tidak mempunyai ilmu, maka sangat lebih jahat daripada binatang. Oleh karena itu, marilah kita bersemangat untuk mencari ilmu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang berilmu, karena kalau sudah berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang Allah mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajatnya, satu kepada orang-orang yang beriman, yang nomor dua adalah kepada orang-orang yang berilmu. Kalau sudah derajat itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemuliaannya, keagungannya tidak akan habis-habis. Di dunia mulia, di alam barzakh mulia, besok di akhirat pun juga akan mendapatkan kemuliaan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semangat untuk selalu mencari ilmu. Yang nomor tiga, dikatakan amal soleh adalah ikhlas. Perbuatan amal apapun saja bukan karena selain Allah, tapi perbuatan dan amal itu hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai doa yang ada di dalam kita ketika salat, inni wajjahtu inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya karena untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal bukan karena untuk manusia, amal bukan karena untuk selain Allah, tapi amal kalau ingin keterima adalah hanya karena Allah. Iblis akan menggoda kepada kita di sebelah kanan, di sebelah kiri, di depan dan di belakang, tapi iblis tidak mampu akan menggoda kepada orang-orang yang berikhlas. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita, termasuk amal-amal ibadah yang ikhlas, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al ulama'u halqa, ulama akan rusak, ulama akan rusak, ulama akan hancur, ulama menjadi ulama su', illal amilun, kecuali ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya, memanfaatkan ilmunya. Wal amiluna halqa, ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya juga akan hancur, akan rusak, akan menjadi su'ul ulama, menjadi ulama yang su', illal mukhlisun, kecuali ulama-ulama yang berikhlas. Ulama saja kalau tidak ikhlas akan hancur, apalagi yang bukan ulama. Oleh karena itu, marilah kita mulai belajar untuk berikhlas segala amal ibadah yang kita lakukan.